Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat sekalian, alhamdulillah, puji, puja dan syukur kita mari kita selalu hadirkan, kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir mengingatnya dengan mengagungkan, mengakui kesuciannya, kesempurnaannya, mengakui keesaannya, dan terus berzikir dengan berbagai macam bentuk zikir-zikir yang telah Allah Subhanahu wa taala sendiri ajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tetap selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin jamaah sekalian, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kepadanya, berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk selalu menjalankan semua apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa menjalankan, melaksanakan, mentaati perintah-perintahnya, dan juga berusaha untuk selalu menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya. Terus kita berupaya untuk meningkatkan keyakinan kita, iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Terus kita perkuat sampai benar-benar dia menjadi ruh kita yang mewarnai seluruh kehidupan kita dan kita bawa sampai ajal menjemput kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, alhamdulillah kita berada di suatu tempat di mana tempat ini memang sengaja dibuat untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalamnya yang ada di sini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia yang terlibat di dalamnya adalah para pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Guru-gurunya mulai dari mudirnya kepada ustadz-ustadznya dan semua karyawan-karyawannya, semua adalah para pejuang yang berjuang, berusaha untuk menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertanam betul-betul di dalam jiwa para generasi yang dititipkan di tempat ini. Dan kalian para tulabul ilm, para penuntut-penuntut ilmu, semuanya adalah para pejuang yang berjuang untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menanamkannya pada diri kalian seluruhnya. Kalian berupaya untuk menjadi sosok yang beriman, yang mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul-Nya. Nah, oleh karenanya, karena kita seluruhnya seperti itu keadaannya,
Maka di antara yang harus selalu kita lakukan adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat, membangun dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita kerjakan sehari-hari di dalam ini adalah menggali agama Allah, mempelajari agama Allah, menanamkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Itu yang kita kerjakan, itu yang kita laksanakan. Apa yang menjadi milik Allah? Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kita cari, milik Allah. Oleh karenanya, maka kewajiban kita adalah kewajiban kita seluruhnya, semuanya tanpa terkecuali, dari ustadz-ustadznya dan sampai santri-santrinya, semuanya berkewajiban untuk selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar yang harus kita lakukan adalah, diantaranya adalah, di samping kita pertajam, perbaiki terus keikhlasan kita, kita asah terus jiwa ini untuk bisa selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan, yang menjadi rutinitas sehari-hari kita, terus kita perbaiki kualitasnya sampai benar-benar membuat diri kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah juga yang harus kita lakukan untuk perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah az-zikr. Zikir, mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seluruhnya tanpa terkecuali untuk sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah. Allah tidak menentukan waktunya untuk berzikir dan tidak menentukan berapa banyaknya pula untuk berzikir. Yang jelas Allah perintahkan dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepadanya tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, Allah perintahkan untuk berzikir kepadanya. Ini adalah juga merupakan bagian dari cara kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menginformasikan kepada kita di dalam ayat-ayatnya bahwa semua apa yang ada di alam semesta ini berzikir kepada Allah, bertasbih kepadanya. Allah informasikan itu supaya kita yang merupakan bagian dari alam semesta ini juga turut tidak ketinggalan untuk selalu bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Kalau semua makhluk ini bertasbih dan berzikir kepada Allah yang ada di langit dan di bumi, kenapa kemudian kita harus ketinggalan? Tidakkah kemudian kita harus juga merasakan kenikmatan kalau kita berzikir kepada Allah, kita merasa juga bersama makhluk-makhluk lainnya berzikir kepada Allah. Para hadirin jamaah sekalian, orang yang siapapun yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak berzikir dan selalu berzikir kepada Allah, mengingatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya
Yang pertama adalah ketenangan. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui zikir. Dengan berbagai macam zikir itu, baik zikir-zikir yang terikat dengan waktu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maupun dengan zikir-zikir yang umum yang tidak terikat dengan waktu, yang kita kapan saja boleh melakukannya, sebanyak-banyaknya dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang banyak berzikir ini, maka yang pertama Allah karuniakan kepadanya kebahagiaan, ketenangan. Ketenangan. Manusia dalam hidup ini yang dicarinya adalah ketenangan. Tenang itu pikiran tidak kacau, hati tentram, damai. Masalah banyak, ya, tidak akan pernah lepas manusia dari berbagai macam persoalan dan permasalahan selama dia hidup. Tapi orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah anugerahkan kepadanya ketenangan dalam menghadapi semua permasalahan-permasalahan itu. Beda dengan orang yang jauh dari Allah dan tidak berzikir kepadanya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak menghadapi masalah, dia tidak tenang, tidak tentram hidupnya, gelisah. Justru bahkan dibisikin oleh berbagai macam bisikan-bisikan yang tidak perlu, yang membuat dia tidak tenang dan tidak tentram. Akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pencipta, yang menciptakan manusia yang penuh dengan keistimewaan. Manusia, Allah Subhanahu wa taala sang pencipta tahu bagaimana sebenarnya manusia dalam hidup ini, apa yang akan dihadapi oleh manusia. Tahu, karena itu Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Petunjuknya adalah banyak berzikir kepada Allah. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan karuniakan ketenangan dan ketentraman kepadanya. Allah tegaskan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, mengingat keagungannya, kemuliaannya, memujinya, keesaannya, kesuciannya, itu yang kita ingat, itu yang kita akui. Salat kita pun juga kita benar-benar kita jadikan sarana zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah berikan kepada kita adalah al-itminan, ketenangan. Kita seluruhnya, para guru seluruhnya dan para santri seluruhnya adalah manusia-manusia yang sangat membutuhkan ketenangan. Mendidik dan mengajar itu memerlukan ketenangan agar bisa konsentrasi. Belajar demikian pula sangat memerlukan konsentrasi. Belajar, menghafal dan seterusnya sangat memerlukan ketenangan. Maka dari itu, dengan banyak berzikir, maka modal untuk kesuksesan dalam mengajar dan belajar akan kita raih. Karena ketenangan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir dan mengingat Allah itu, jiwa ini, ruh ini, kalbu ini, fikiran ini akan jadi tenang. Itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya. Itu pedoman hidup yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada orang-orang yang beriman. Pedoman dari Allah. Maka tidak pantas bagi kita sebagai orang beriman untuk mengabaikan pedoman ini.
Lalu kemudian mencari ketenangan dan kedamaian dengan cara yang tidak yang bukan pedoman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya adalah bukan ketentraman, bukan kedamaian, bukan ketenangan yang dia peroleh, tapi justru sebaliknya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, yang kedua, hikmah dari banyak berzikir itu, hikmah yang banyak berzikir itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada siapapun yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan al-basirah. Allah akan menerangi mata batinnya, hatinya, jiwanya, ruhnya. Allah akan meneranginya dengan cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul di situ kemudian kekuatan iman, kekuatan untuk bisa beramal saleh. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lain-lainnya. Para ulama menyebutnya hadisnya sahihun li ghairihi, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, man halahu al-lailu ay yukabidah aw bakhila bil mali ay yunfiqah aw jabuna bil anil aduwi ay yuqatilah falyukthir min subhanallah wa bihamdi fa innaha ahabbu ila Allah bin jabal dhahabin yunfiquhu fi sabilillah azza wa jalla. Barang siapa yang pengen bangun di malam hari untuk salat tahajud, punya keinginan untuk salat tahajud setelah mendengarkan keutamaannya, pahalanya, tapi tidak bisa, berat rasanya bangun di malam hari, tapi kemudian tidur lagi nggak bisa. Dipasang jam beker pun demikian, alarm pun demikian juga, tetap saja tidur. Padahal punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa bangun di malam hari bertaqarrub kepada Allah. Punya harta, pengen ketika belum punya harta pengen bersedekah, pengen berinfak, tapi pada giliran punya harta berat untuk bisa berinfak, tidak bisa berinfak. Kemudian juga ada musuh. Sebelum datangnya musuh, kalau dia berpikiran kalau ada musuh saya pasti akan berani berhadapan dengannya, datang musuh dari pengecut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terjadi itu pada dirinya, maka perbanyak ucapan zikir kepada Allah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu yang diucapkan, yang selalu dijadikan zikir untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan, akan berikan kekuatan untuk bisa menjalankan itu semuanya. Artinya zikir akan menimbulkan siapa yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan. Karena nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tiupkan ke dalam jiwanya, yang akan menjadi energi bagi dirinya untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Maka perbanyak berzikir. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan, hadyu dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum lagi keutamaan-keutamaannya nanti di akhirat. Pada hadirin jamaah sekalian, oleh karena itu mari kita hiasi diri kita dengan berzikir kepada Allah. Ketika masjid ini dibuat khusus untuk beribadah, maka
yang pertama Allah izinkan untuk dilakukan di masjid yang di tempat yang memang sengaja dibuat untuk beribadah itu adalah berzikir mengingatnya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu. Di rumah-rumah Allah, di rumah-rumah Allah. Ini adalah masjid, rumah Allah yang sengaja dibuat untuk beribadah kepadanya, bertakarrub kepadanya, maka dia disebut rumah Allah. Diizinkan, dia dibangun, ditinggikan, dimuliakan, dan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kemudian kalau datang ke masjid ini lalu ngobrol, bercanda, tertawa-tawa. Sangat-sangat tidak pantas, karena masjid tempat yang seperti ini dibuat bukan untuk itu, tapi dibuat dia untuk takarrub kita kepada Allah, untuk menjalin hubungan kita dengan Allah, untuk membangun silah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dan berbagai macam bentuk zikir-zikir lainnya. Kaum muslimin jamaah sekalian, oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah yang memerintahkan kepada kita seluruhnya untuk banyak berzikir kepada Allah. Bahkan seluruh ibadah-ibadah kita itu seluruhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat sekalian, berzikir kepada Allah juga merupakan salah satu cara kita untuk bisa dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Berzikir dan banyak berzikir mengingatnya adalah salah satu di antara wasilah cara kita untuk bisa dicintai oleh Allah. Kita beribadah begini ini agar kita dicintai oleh Allah. Kita pelajari agamanya, kita baca Al-Qur'annya agar kita dicintai oleh Allah. Itulah yang kita cari, bukan yang lain. Cinta kepada Allah kepada kita itu wujudnya nanti kasih sayang Allah, ridhonya, apapun ungkapannya. Dimana apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan karuniai dua hal. Yang pertama, dia akan selalu berzikir kepada Allah. Orang yang dicintai oleh Allah itu pasti akan menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Kalau dia selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan membanggakannya di hadapan makhluk-makhluknya yang paling mulia yang ada di sisinya, di hadapan para malaikat-malaikatnya yang selalu bertasbih kepadanya, yang selalu memujinya, yang selalu beribadah kepadanya tanpa pernah jemu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan terhindar, akan jauh, akan tidak punya keinginan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa, berbuat perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jauh dari semua itu. Karena dia merasa Allah selalu melihatnya. Allah itu agung, Allah maha mulia. Yang dia rasakan azab dan hukuman Allah itu sangat dahsyat. Itu yang selalu mewarnai orang yang selalu ingat kepada Allah,
Karena itu dia tidak akan pernah Allah akan ilhamkan kepada dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah tidak ridho kepadanya, tidak sayang kepadanya, tidak cinta kepadanya. Maka dari sinilah bisa kita simpulkan, kesalehan itu yang kalian cita-citakan, yang kita cita-citakan bersama, harus dimulai dengan perbaikan hubungan kita dengan Allah. Kesalehan kita akan kita capai apabila kita mulai dengan perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita perbaiki sholat kita. Sholat kita benar-benar kita jadikan sebagai sarana kita untuk takarrub kepada Allah, sarana kita untuk zikir kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat itu untuk mengingatku kepada Allah. Jadikan itu. Kemudian kita tambah dengan zikir-zikir lainnya di luar sholat, di waktu dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Zikir yang sangat luar biasa gampangnya. Tidakkah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada dua kalimat sangat mudah, ringan di mulut, tapi berat dalam timbangan, sangat dicintai oleh Allah. Dua kalimat, kapan saja diucapkan bisa, dan siapa saja mengucapkannya dapat, gampang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Gampang. Tapi Masya Allah, hal yang gampang dan yang sangat besar pahalanya ini ternyata kebanyakan manusia tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa selalu berzikir kepadanya, mengingat kepadanya, dan agar diri kita selalu bisa dijadikan oleh Allah sebagai manusia, sebagai hamba yang selalu banyak berzikir kepada Allah adalah cara satu-satunya untuk kita bisa selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ya karimu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalam.